Jakarta. Kesinilah tim kelas parlemen akan segera melakukan perjalanan. Wilayah yang memiliki magnet tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak? Wilayah ini merupakan pusat perekonomian dan pemerintahan yang ada di Indonesia. Tentunya akan mengundang banyak pendatang yang berbondong-bondong berharap memperoleh rezeki di kota ini. Tak luput dari hal tersebut, tidak hanya masyarakat yang berkemampuan cukup yang datang ke Jakarta, melainkan mereka yang tidak mempunyai keahlian sama sekali ikut datang ke Jakarta dan ikut berharap mendapatkan rezeki yang berlimpah. Herannya, tidak hanya datang seorang diri, melainkan mereka juga membawa sanak saudara untuk tinggal di Jakarta. Tentunya, hal ini menjadi satu permasalahan yang hingga saat ini belum dapat diselesaikan, terutama di bidang pendidikan. Dengan biaya kebutuhan hidup dan sekolah di Jakarta yang tinggi, membuat masyarakat pendatang terpaksa harus memilih pendidikan atau melanjutkan hidup, di mana minimnya sekolah yang disediakan untuk masyarakat kurang mampu menjadi satu penghalang lainnya. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam program kesayangan kita, Kelas Parlemen, bersama saya Anggun Oktarini. Dan pemirsa, program ini menyajikan kegiatan seputar anggota DPR RI dalam mensosialisasikan tupoksi mereka kepada pemilih muda. Dan saat ini tim Kelas Parlemen juga sudah berada di salah satu daerah, yaitu daerah Jakarta Selatan, tepatnya di Lenteng Agung, di mana kami sudah berjanjian dengan salah satu anggota untuk mendatangi satu buah sekolah yang mendapatkan sosialisasi dari DPR RI mengenai tupoksi mereka. Tentunya pemirsa penasaran kan akan seperti apa sih anggota dalam mensosialisasikan tupoksi mereka bah seorang guru? Saksikan terus hingga akhir acara nanti. Ya pemirsa, saat ini tim Kelas Parlemen sudah tiba di salah satu sekolah, yaitu SMK Wisata Indonesia. Dan kita juga sudah berjanjian dengan salah satu anggota, yaitu Ibu Melani dari fraksi Partai Demokrat yang juga saat ini menjabat di Komisi 6. Tentu pemirsa penasaran kan bagaimana sih kelanjutannya? Saksikan terus hingga akhir nanti. Dan saat ini, tim Kelas Parlemen bersama Ibu Melani dari fraksi Partai Demokrat tiba di salah satu sekolah kejuruan, yaitu SMK Wisata Indonesia, daerah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Tentunya tidak menunggu lama, kami pun segera mendatangi ruang kepala sekolah dan kiranya hendak meminta izin untuk melakukan sosialisasi kepada para siswa-siswi di sekolah ini. Mengucapkan terima kasih dalam rangka kunjungan dari Ibu Haja Melani tentang informasi parlemen, khususnya di kalangan generasi muda tingkat pemula yang nantinya akan menyalurkan hak suaranya tentunya, dan juga bisa diinformasikan akan tugas-tugas anggota DPR kepada masyarakat, khususnya kepada generasi muda, anak-anak didik kami, sehingga bisa mengetahui visi misi juga tugas pokok dari anggota DPR. Usai berbicara dengan kepala sekolah, kami pun bersama Ibu Melani segera menuju ke ruang kelas. Namun, di tengah perjalanan menuju kelas, kami singgah di salah satu ruang kelas praktek, yaitu ruang berbentuk seperti kamar hotel yang ternyata memang bertujuan untuk para siswa dan siswi di jurusan perhotelan. Kami pun berlanjut menuju ruang kelas yang dimana para siswa dan siswinya telah menanti kedatangan Ibu Melani. Nah, sampailah kami di depan ruang kelas yang akan menerima materi yang telah disiapkan oleh Ibu Melani. Assalamualaikum.
Wah, pemandangan yang sungguh tidak dapat digantikan oleh apapun bagi Ibu Melani. Ketika tiba di ruangan tersebut dan mendapatkan sambutan yang hangat juga antusias dari para siswa dan siswi di ruangan tersebut. Tibalah saatnya bagi Ibu Melani untuk memulai kelas. Dengan diawali menjelaskan terkait pemilu yang mengingat bahwa para siswa dan siswi di tahun 2019 merupakan momen pertama kalinya untuk mengikuti pesta demokrasi. Dan tentunya diharapkan para siswa dan siswi mampu mengikuti dan berpartisipasi. Umur-umur kalian nanti kan 2019 pada boleh ikut pemilu ya. Nah, jadi jangan terus pas waktu pemilu tidur. Jadi datanglah ke tempat pemilihan, harus ikut berpartisipasi. Kadang-kadang kalau pas lagi mau pemilihan, ada kertas ke-1 untuk pemilihan DPR. Nah, pemilihan DPR biasanya nggak ada foto-foto, nggak ada muka-mukanya. Jadi kadang-kadang bingung ya. Cuman ada nama-namanya. Cuman kalau di luar, di di tempat mau pemilihan mau masuk ada DPR, calonnya dari partai ini, ada foto-fotonya. Tapi pas masuk kita ke dalam kotak pemilihan, itu mukanya nggak ada. Kita harus ingat waktu masuk memilih nomor berapa. Partai-partai yang bisa ikut pemilu kemarin sudah dikeluarkan. Partai-partai apa aja yang bisa ikut pemilihan. Nah, nanti kita tinggal memilih kita senangnya partai apa. Setelah kita menentukan partainya senang, kita bisa milih, oh ya orangnya ini aja yang saya pilih gitu. Berikutnya, Ibu Melani menyampaikan materi mengenai apa-apa saja yang ada dalam lingkup Kompleks Senayan, di mana terdapat 3 lembaga yang berada di dalamnya, di antaranya DPR RI, DPD RI, dan MPR RI. Tentunya sepanjang materi Ibu Melani menjelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi DPR RI. Di antaranya membahas mengenai anggaran, legislasi, dan pengawasan. Nah, terus pasti kan pada nanya, DPR nanti kalau kita milih nanti katanya wakil rakyat, terus ngapain aja kerjanya gitu kan, pasti nanya juga itu. Itu punya fungsinya itu DPR cuma 3 ya. Yang satu budgeting, jadi menyusun anggaran-anggaran untuk pendidikan, anggaran untuk pembangunan, anggaran untuk macam-macam. Itu fungsinya untuk membuat budgeting ya, anggaran. Kedua, membuat legislasi. Jadi undang-undang, misalnya ada undang-undang sekarang yang lagi marak, misalnya undang-undang tentang yang kita lagi perjuangkan, undang-undang tentang koperasi, misalnya seperti kayak gitu ya. Jadi itu undang-undang, macam-macam undang-undang, itu namanya fungsi untuk legislasi. Kemudian ketiga, fungsi pengawasan. Pengawasan yang diawasi ya kan setelah kita membuat undang-undang, kita kasih anggarannya. Nah, nanti diawasi oleh, kalau DPR RI mengawasi pemerintah ya, presiden dan menteri-menteri terkait. Di balik semua upaya Ibu Melani dalam menyalurkan ilmu yang dimiliki, tentunya beliau pun memiliki harapan sendiri yang diaplikasikan dengan memberikan motivasi kepada siswa dan siswinya untuk terus mengejar impian mereka masing-masing. Kenapa sumber daya manusia itu penting, dan ini sekolah SMK, sekolah bagus banget ya. Jadi nggak salah pilih. Karena kalau sekolah SMA sekarang ini kadang-kadang lulus SMA, udah lulus, udah angkanya tertinggi, nggak tahu nggak mau nerusin, pengen kerja apa ya? Karena belum dikhususkan kerjanya. Kalau SMK itu kita mau nerusin jadi sarjana, atau kalau udah deh saya mau kerja aja, itu bisa. Tadi saya lihat udah ada pelatihan tentang misalnya perhotelan ya. Nah, kalau kita punya keahlian dan kita tingkatkan, tentunya kita nanti habis sekolah dari sini bisa kerja di mana aja. Kalau saya lihat dari wajah-wajahnya tuh semuanya wajah-wajah sukses ya. Jadi kita selain juga harus pinter, kreatif,
jangan lupa kita harus berdoa ya, berdoa karena apapun dengan doa itu insya Allah bisa kebuka semuanya ya. Setelah usai memberikan materi kepada siswa dan siswi yang haus akan informasi, tibalah saatnya Ibu Melani memberikan kesempatan bagi para siswa dan siswi untuk mengajukan pertanyaan dan tentunya muncullah berbagai pertanyaan menarik. Dalam DPR RI itu ada berapa komisi, Bu? Oh ya, bagus, pertanyaannya bagus. Kayaknya kreatif ya. Namanya siapa? Wilma. Jadi Wilma tadi Ibu lupa terangkan karena saking semangatnya untuk serupa memilih. Jadi kalau di DPR RI ya di pusat itu komisinya ada 11 komisi ya. Komisi 1 antara lain nih, soalnya panjang ya. Antara lain misalnya ngurusin luar negeri, kebijakan-kebijakan untuk Panglima, TNI itu semua ada di komisi 1. Jadi ada 11 komisi. Terus komisi 2 itu tentang undang-undang. Misalnya itu undang-undang pemilu nanti gimana itu digodok di komisi 2. Terus komisi 3 itu lebih banyak dia dengan KPK ya. Jadi kalau melihat kan kalau tiba-tiba ada pemilihan ketua KPK atau ada Kapolri, nah itu semua digodok di komisi 3 ya. Tapi ada mitranya ada banyak nih sebenarnya, cuman ini biar lebih cepat aja. Terus komisi 4 itu yang ngurusin misalnya perkebunan, pertanian. Bu Susi ya, mungkin pada kenal ya. Jadi itu hubungannya Bu Susi dengan komisi 4 ya. Komisi 5 itu perhubungan. Jadi misalnya Pak Jokowi akan meresmikan bendungan apa, jembatan ini, jembatan itu, konstruksi ini, itu ke komisi 5. Nah, komisi 6 kebetulan Bu ada di komisi 6, itu ngurusinnya perdagangan, perindustrian, koperasi, UKM, BUMN dan masih macam dan lain-lainnya, tapi lebih ke arah untuk perdagangan perindustrian. 7 dia ngurusin Pertamina, lebih banyak ke sumber daya alam. Jadi 7 yang ngurusin Pertamina, terus Freeport. Nah, komisi 8 itu ngurusin haji ya. Jadi kementeriannya agama ngurusin haji, terus menteri sosial juga ngurusin kayak bansos, ada bencana di sini, bencana di situ, itu kementeriannya Kementerian Sosial dan itu hubungannya dengan komisi 8. Kalau komisi 9 itu dengan kesehatan dan juga TKW. Sedangkan komisi 10 ini mungkin lebih dekat ke anak-anak sekalian karena komisi pendidikan, pariwisata, kebudayaan, yang tadi yang saya bilang Bikraf itu yang kreativitas, itu ada di komisi 10. Terus kemudian komisi 11 terakhir itu yang menguruskan perbankan ya. Jadi keuangan, lebih ke arah keuangan ya. Itu Komisi 6 kan tadi membahas mengenai salah satunya UKM. Bagaimana sih Bu cara memproses pendanaan UKM yang di bawah naungan pemerintah? ya, sekarang kebetulan lagi digalak-galakan UKM ya, supaya pengangguran juga kalau misalnya makin banyak yang berwirausaha, itu pengangguran juga makin bisa dikurangi ya. Nah, karena itu lagi digalak-galakan oleh pemerintah, bagaimana orang-orang pemula-pemula menjadi dari SMK atau SMA juga digalakkan untuk bisa berwirausaha, dan juga pemerintah akan memberi bantuan-bantuan, baik bantuan pelatihan untuk supaya WUB namanya wirausaha baru semakin banyak. Dan misalnya aku bisa sih usaha cuman duitnya mana nih gitu. Nah, itu akan dikucurkan KUR, kredit usaha rakyat, dengan bunganya tentunya yang kecil. Jadi banyak program-program pemerintah yang memang sekarang ini lagi ditujukan untuk para UKM ya. Karena negara yang maju itu UKM-nya harus, yang wirausaha harus sebanyak 4%. Tepuk tangan untuk Bu Melani.
Kayaknya tadi pada mulai antusias nih, banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya Bu ya. Ternyata Semuanya pengen nanya banyak gitu kayaknya Pak. inisiatif pertanyaannya mulai tinggi, tapi itu masih bisa sih kalian tanya-tanya, dan itu juga bisa dicari di websitenya DPR ya Bu ya. Bisa juga langsung nanya-nanya ke lembaga-lembaga terdekat kalian, misalnya juga bisa juga diakses dari guru-guru di sini untuk menanyakan tentang proses politikal itu seperti apa. Untuk adik-adik semua, teman-teman semua yang ada di kelas ini, kita sudah selesai untuk materi pada hari ini. Terima kasih atas waktunya, dan semoga ilmu atau informasi yang diberikan oleh Ibu Melani sangat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan terus mensupport kerjanya pemerintah dan juga wakil-wakil rakyat yang ada di DPR RI ya Bu ya. Dan saya Anggun Oktarini bersama Ibu Melani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metropolitan, panggilan yang kerap disebut untuk menggambarkan ibu kota Indonesia, yaitu Jakarta. Wilayah ini merupakan wilayah yang menunjukkan di mata asing betapa majunya Indonesia hingga saat ini, disertai dengan gedung-gedung pencakar langit yang berjajar bah pondasi kemewahan yang ditawarkan oleh Jakarta. Namun, sungguh disayangkan, di balik kemegahan yang ada, masih ada pula putra-putri bangsa yang kurang beruntung, baik dari segi ekonomi hingga pendidikan. Miris rasanya mengetahui hal tersebut masih ada di lingkungan yang menjadi sorotan tanah air. Berangkat dari kenyataan pahit tersebut, membuat Ibu Melani tergerak untuk berbuat lebih di daerahnya. Berbagai upaya, baik besar maupun kecil, dalam membangkitkan gairah masyarakat untuk bersama-sama membangun diri yang kiranya dapat berguna bagi bangsa dan negara. Yang pastinya, tiap baitnya dilakukan oleh Ibu Melani. Di antara upaya-upaya yang dilakukan Ibu Melani, salah satunya Ibu Melani berupaya untuk memberikan bantuan langsung yang diperuntukkan untuk siswa dan siswi yang kurang beruntung, namun tetap berupaya memiliki prestasi yang gemilang. Ivan Naga Nuryanto, ya, Ivan panggilannya, yang kerap kali didapatkan dari teman-teman di sekitarnya. Ivan merupakan anak laki-laki berperangai baik, santun, dan giat. Hal tersebut nampak dalam upaya Ivan. Meski dalam keadaan yang kurang beruntung, Ivan tetap giat belajar untuk tetap meraih prestasi di sekolahnya. Tentu tidak hanya itu, Ivan merupakan anak yang berbakti. Ia rela mengojek dengan aplikasi online seusai sekolah demi membantu ibunya, di mana ibu Ivan tersebut hanya seorang penjual jajanan pasar yang berupaya untuk menghidupi 3 orang putra yang masih sekolah. Ini apa tiap hari, tiap pagi ya? Jam berapa? Dari jam berapa? Berangkat jam 5:30, pulang kadang-kadang jam 10, kadang jam 11. Dari mulai 5:30. Iya. Habis subuh ya? Habis subuh langsung keliling. Tapi masaknya kapan? Malam, saya kalau malam nggak tidur. Oh, masaknya mulai dari jam berapa? Dari jam 3 sore, bikin lapis kan dari jam 3 sore. 3 sore masak lupis, terus? Terus ntar jam 12 malam saya nyetak risol. Oh, biar lebih tahan ya. Iya. Terus? Jadi ya udah langsung goreng selesai jam 5 subuh udah selesai, 5:30 jalan. Terus tidurnya kapan? Kalau pulang tidur dulu sebentar. Jam berapa pulangnya? Ya nggak tentu, kadang jam 10, kadang jam Malam. 11. Oh, jadi abis jualan jam 6, terus jam 11 pulang. Terus baru istirahatnya siang ya? Sampai jam 1 lah, ntar berangkat nyuci gosok, pulang jam 4. Oh, nyuci gosoknya maksudnya nerima Nerima cucian itu enggak? orang.
Terus jadi balik lagi, terus 3 baru bikin lupis. Kita mau tanya-tanya dulu lah ya Bu ya, untuk menambah kedekatan antara Ibu Melani dan si Ade Ivannya dan ibunya langsung. Ini kalau kesehariannya sendiri, Ivan itu selain sekolah apa sih? Gojek. Gojek. Oh itu jadi sewa atau punya sendiri? Sewa. Soalnya dia belum bikin akun. Belum bikin akun. Tapi udah ini juga banyak yang Baru 3 minggu ya? Baru seminggu sih. tapi udah ngerasa kayaknya cocok dan udah, yang penting kan kalau itu semua sih kalau kerja terus yang penting jujur ya. Oke. Kalau kita Dia mah orangnya nggak maluan Bu, gojek payung. pokoknya apa aja ya, yang penting kan halal ya. Nah tapi itu dia bekerja itu untuk membiayai sekolahnya sendiri atau hanya untuk uang jajan ya Bu? Uang transport. Kan Uang kadang-kadang transportnya dia sendiri gitu. Kalau pas ibunya lagi sepi kan, ya udah Bu, Ipan gak minta uang, ada uang gojek. Udah. Bagus dong ya, soalnya Ivannya juga ngelihat kali ibu sampai nggak tidur malam ya, ini terus kan demi anak-anaknya semua. Ya mudah. Ini jadi Ivan nomor berapa? Nomor 3 ya. Nomor 1, 2 kan udah menikah. Ivan nomor 3, terus nomor 4 SMP, nomor 5 SD. Itu kelihatannya juga pada rajin ya. Oke, untuk Ibu sendiri ada nggak sih harapan tersendiri atau doa-doa yang ingin sekali mungkin Allah bisa berikan ke Ivan gitu? Boleh Ibu diceritakan apa sih harapan-harapan Ibu gitu? Ya harapannya sih pengen jadi anak yang jujur. Biar berhasil gitu bimbing adik-adiknya. Soalnya kan saya udah semakin tua ya Bu ya. Jadi adik-adiknya ya butuh biaya, biar dia yang biayain gitu. Ya mudah-mudahan ya Van ya, kamu dengarkan apa yang mama. Soalnya adiknya juga yang SMP pengennya sama sekolahnya kayak abangnya gitu. Pokoknya saya Bu mau kayak abang ya Bu ke WI. Dia bilang, aduh kalau ke WI Ibu nggak sanggup lagi dah. Ada uang miliarin. Mudah-mudahan Ivan juga sekarang kan dia ngerti ibunya udah kerja keras, itu makanya Ivan berusaha di samping sekolah juga apa yang bisa Ivan meringankan kan, tadi kan misalnya apa sampingan-sampingan apa. Nah ini tinggal berapa lama lagi Ivan sekolahnya? 4 bulan lagi ya, 4 bulan lagi mudah-mudahan habis itu Ivan bisa lebih lagi berkarya sehingga juga bisa meringankan, manggilnya apa? Ibu, meringankan beban ibu yang udah kerja keras, sudah banting tulang ya untuk itu, dan mudah-mudahan itu juga Ivan sukses, adik-adiknya Ivan semuanya juga ikut termotivasi, jadi semangat. Oh Ivan kok bisa gitu, mereka juga pasti bisa. Mudah-mudahan ada jalannya Bu, selalu emang kalau kita bekerja keras, berharap, berdoa, ada aja jalannya. Nggak tahu dari mana, kadang-kadang ada aja. Dari Ivana sendiri ada nggak sih harapan atau ucapan terima kasih untuk Ibu yang udah selama ini bantuin Ivan untuk biasa sekolah sampai sekarang? Silahkan ceritain aja, nggak apa-apa. Harapan saya sih bisa buat orang tua saya bangga. Ucapan terima kasih saya sih, saya ingin ketika ada orang tua saya itu bisa pergi naik haji. Amin. Ingin mengangkat derajat orang tua juga, sampai membangga sama orang lain, membantu nyekolahin adik. Itu. Mudah-mudahan apa yang Ivan kalau ingin membantu orang tua itu udah yang saya jadi terharu juga. Itu suatu yang bagus, mulia ya, mudah-mudahan ada jalannya ya buat ya Ivan yang sukses. Sekarang biar Ivan semangat, mungkin saya bisa kasih ini dulu dukungan nih, bantuan laptop, nanti Ivan bisa langsung pakai. Mudah-mudahan bisa berhasil, paling enggak Ivan udah mempunyai satu alat untuk memajukan kreativitas Ivan untuk lebih berkarya lagi ya. Saya berterima kasih kepada Ibu Melani
sebagai anggota DPR RI yang telah memberi bantuan kepada saya untuk kedepannya. Untuk Ibu kedepannya semoga sehat selalu dan semoga sukses. Semoga dengan bantuan ini saya dapat mengembangkan cita-cita saya kedepannya agar cita-cita saya dapat tercapai. Ya mudah-mudahan ini aja bisa lebih maju lagi, bisa lebih membantu Ibu untuk ini kalau misalnya pergi haji tapi udah niat itu udah dicatat sebagai udah ada pahalanya. Jadi amal ibadahnya baru niat ya. Ya jadi niat itu emang yang paling penting. Nanti ini pergi enggaknya nanti emang udah ada jalannya. Tapi yang paling penting sudah tercatat niat pergi haji. Dan itu juga spontan dari Ivan ya. Mudah-mudahan kan Ivan kalau insya Allah suatu hari sukses sampai sukses, Ibu juga bisa ikut menikmati. Siapa tahu nanti jadi anggota DPR. Iya, amin amin. Iya, atau jadi presiden kan? Iya, siapa tahu. Iya. Ibu bisa membeli tambahan modal. Makasih banyak. Iya, masih sukses ya Bu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik pemirsa, sudah berakhir sudah perjumpaan kita pada kali ini, dan tadi juga sudah selesai semua kegiatan kita ya Ibu ya dalam sosialisasikan tupoksi DPR RI, dan semoga tayangan ini bermanfaat untuk putra-putri bangsa dan semakin memotivasi khususnya para pemilih muda dalam menentukan pilihan-pilihannya, bahwa sebenarnya tugas-tugas tugas-tugas wakil rakyat itu ada banyak dan sangat mewakili rakyat. Betul Ibu? Dan mungkin ada pesan dari Ibu? Menampung aspirasi dari masyarakat, karena kalau kita turun ke tempat di mana ketemu masyarakat, kita bisa mengetahui apa sih sebenarnya kendala-kendala yang ada di bawah dan apa harapan-harapan mereka, dan itu bisa kita sampaikan pada waktu kita lagi raker dengan kementerian. Oke, begitu sudah cukup. Ya pemirsa, semoga kita bersama-sama membangun bangsa dan menjadikan Indonesia jauh lebih baik. Saya Anggun Oktar ini beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.